Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di kelas SPS 4 teman-teman sekalian yang ada di netizen di situ. Pada konten vlog bertanya berkaitan dengan anak-anak perbankan kemudian di dunia kerja nanti seperti apa. Nah, apalagi misalnya teman-teman sini kameramen, fokus ke kami dulu. Apalagi misalnya teman-teman sekalian bahwasanya di luar sana, kalau misalnya teman-teman ingin melamar pekerjaan, ini khusus anak-anak perbankan ya. Kalau misalnya ingin melamar pekerjaan di luar sana, kadangkala untuk kualifikasi pendidikannya itu keilmuan itu tidak dipersyaratkan. Nah, ini merupakan tantangan dan juga ancaman bagi kita semua. Tapi di sini kita akan coba bertanya kepada 3 orang yang beruntung yang masuk ke konten ini teman-teman sekalian, dimulai dari sebelah kiri. Mana kameramen? Bisa disorot dulu 3 orang yang beruntung ini, ya kan? Nah, kita akan berkenalan dulu. Dimulai dari nama dan juga Instagram. Dimulai dari sebelah sini kiri, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Resti. Nama Instagram saya Nadia Resti 94. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Sandiansyah, nama Instagram _Syah616. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia, nama Instagram bila_AAPR_. Oke, itu ya teman-teman. Jadi mereka sudah perkenalan, kemudian perlu diingat bersama bahwasanya mereka ini sekarang sedang berada di semester 3 ya. Semester 3 masih unyu-unyunya ya kan. Itu Instagramnya bisa di-follow ya kan. Tapi jangan sampai di DM minta follow back. Itu kira-kira. Tepuk tangan dulu biar ini kita. Siap, bagus. Nah, jadi tidak terpaku mereka ini seperti mematung, tapi harus ada interaktif ya. Itu kira-kira. Nah, di sini ingin bertanya, kira-kira perbankan syariah dulu ini perkenalan. Itu pilihan keberapa? Dimulai dari sebelah kiri. Kalau saya perbankan itu pilihan ke pertama. Siap. Terus? Kalau saya pilihan pertama juga, Pak. Sama, saya juga pilihan pertama. Oke, siap. Berarti pas ini bahwasanya perbankan adalah pilihan pertama yang mereka pilih teman-teman sekalian. Tetapi yang perlu kita tahu bersama bahwasanya apa sih cita-citanya? Apakah kerja di perbankan atau tidak? Jujur ini, silakan. Estafetkan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pengusaha. Ingin jadi seorang banker, Pak. Cita-cita saya memang ingin bekerja di perusahaan perbankan. Oke, siap. Dari 3 ternyata 2 yang benar-benar sesuai sama tujuan awal masuk di perbankan syariah ya teman-teman sekalian. Mungkin di sini ada juga yang ingin masuk atau yang tidak ya. Tapi pada dasarnya kita di sini tujuan adanya prodi perbankan syariah untuk membentuk karakter, kemudian juga untuk memberikan kompetensi keilmuan dalam hal perbankan syariah. Itu walaupun nanti di luarnya nanti kita menjadi apa itu tapi kita harus tahu, paham ilmunya. Nah, kira-kira sudah pernah dengar belum kalau misalnya lowongan pekerjaan perbankan itu tidak mensyaratkan kualifikasi keilmuan perbankan, khususnya anak-anak perbankan syariah itu bebas, semua keilmuan itu bisa masuk. Sudah pernah dengar? Sudah. Nah, kira-kira pendapatnya dari si nama? Nadia. Oh, si Nadia. Dari Mbak Nadia, gimana pendapatnya? Pendapat saya memang perbankan itu membuka lowongan untuk semua jurusan apa saja. Menurut saya itu tidak masalah sih bagi saya. Oke, lanjut. Mas Andi. Ya, kalau dari saya pribadi, Pak, sudah mengetahui semua jurusan itu bisa masuk di perbankan. Tapi di sini kita belajar fikih muamalah, Pak. Mungkin nantinya akan ke Bank BSI, Pak. Kalau menurut saya sendiri, Pak, ada positif dan negatifnya. Kenapa orang-orang yang bukan dari jurusan perbankan sendiri dapat masuk di bank? Mungkin mereka yang tidak memiliki kesempatan bisa memilih prodi perbankan, tetapi mereka memiliki kemampuan, juga mereka bisa. Dan mungkin orang-orang yang sudah berada di prodi tersebut juga merasa dirugikan, Pak. Kalau menurut saya merasa dirugikan, tapi menurut saya bisa diambil dari sisi positifnya. Sudah. Oke, tadi sudah dari Mbak Nadia, Mas Andi sama Mbak
Nabila. Nabila sana. Oke. Itu jadi sebenarnya teman-teman sekalian ini merupakan tugas kita bersama bagaimana kita tuh menyikapi di dunia pekerjaan itu ya kira-kira ya. Jadi ada plus minus tadi benar kata Nabila ya, Mbak Nabila tadi bahwasanya sebenarnya ini keuntungan bagi orang di luar sana, keilmuan di luar perbankan, tapi ini merupakan ancaman bagi kita yang memang benar-benar dipupuk sejak dini dari kampus dalam hal pematangan dunia perbankan. Itu kira-kira. Terima kasih untuk ketiganya. Silakan duduk, monggo. Oke, siap. Oke, kameramen di sini. Jadi untuk closing ya, untuk netizen juga di situ bahwasanya ini merupakan PR kita bersama. Bagaimana kita tuh menyiapkan kompetensi kita agar kita tuh bisa menjadi bibit-bibit unggul dalam hal SDM tadi. Nah, teman-teman harus ingat bahwasanya kita tuh yang harus kita penuhi ya, ini pertama ilmu perbankan. Bahwasanya kalau kita ingin masuk ke sebuah tempat kerja, kita itu harus tahu di mana kita itu bekerja. Itu ilmu perbankan. Yang kedua berkaitan sama produktivitas. Kita tuh jangan malas-malasan. Harus disiplin. Harus kita itu kalau tidak ada kerja itu kita minta kerjaan, minta kesibukan. Itu yang kedua. Apa yang kedua tadi? Produktivitas. Yang ketiga berkaitan sama pengetahuan syariah. Jadi kalau misalnya kita ingin masuk seperti hanya Mas Andi tadi ya, Mas Andi ingin masuk ke perbankan syariah tapi tidak tahu ilmu tentang perbankan syariah, khususnya fikih muamalah tadi. Emang penting, itu salah satu akadnya di situ. Itu kita akan tersisihkan dengan pegawai-pegawai yang dari umum. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat berkaitan sama sikap dan kebiasaan atau attitude. Kalau misalnya kita pinter ya teman-teman sekalian, kita pinter tapi kita itu tidak mencerminkan UIN kita, berkarakter Islami dan sebagainya macam, kita akan tersisih juga oleh persaingan. Apa bedanya kita UIN sama kampus lain kalau misalnya tidak mengedepankan attitude. Yang terakhir yakni berkaitan sama kemampuan memimpin, kepemimpinan. Kalau misalnya kita itu masih egois, kadang-kadang orang ini yang ilmunya tinggi, IPK-nya besar 4 misalnya, dia itu tidak bisa diajak kerja sama dia. Nah, padahal kalau di dunia perbankan harus dia tuh kerja tim. Bukan kerjasama, bukan sama-sama bekerja. Itu ya teman-teman sekalian. Itu ada 5 hal yang harus dimiliki. Kemudian apa lagi? Untuk menambahkan lagi agar kita itu bisa menjadi seorang pemenang di situ, yang pertama kita harus mengadopsi sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat mulia. Yang pertama berkaitan sama sidik, jujur. Orang jujur ini kadang-kala itu di Indonesia ini banyak, tapi rata-rata tuh diam mereka nih. Itu yang pertama, jujur. Kemudian yang kedua berkaitan sama amanah, dapat dipercaya. Kalau misalnya ada janji-janji, kalian tuh harus ditepati. Jangan sampai PHP. Itu teman-teman. Yang ketiga berkaitan sama tablik atau transparan. Apapun kalau misalnya kalian diamanahkan, kalian harus terbuka. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Misalnya korupsi sebagai macam nggak boleh. Karena kita di sini UIN yang harus kita jaga. Yang terakhir berkaitan sama fatona atau profesional. Kalau misalnya dikasih tugas, kalian terus menjalankan sesuai tupoksi kalian. Kalau bisa kalian tuh ahli di bidang itu. Ahli di bidang. Kalau misalnya Pak, aku ingin menjadi seorang akunting di perbankan syariah, patenkan ilmu akunting. Kalau bisa sampai masa itu ilmu. Ya itu ya kira-kira ya. Paham? Oke, itu saja mungkin teman-teman bisa dibahas dalam vlog kali ini. Semoga teman-teman yang menyaksikan ini bisa membawa keberkahan dan juga manfaat. Ayo, sekarang di era modern saat ini perbankan syariah sekarang ya teman-teman sekalian sudah mulai digantikan dengan mesin sekarang. Misalnya teller, CS itu sudah pakai mesin ATM. Kemudian dalam hal membuka buku rekening bisa pakai website sekarang. Jadi kadang-kala ya SDM ini ya digantikan aja dengan AI kan. Itu menjadi tugas kita bersama. Yuk, sekarang masih ada waktu, kita patenkan kompetensi kita sehingga kita tuh bisa menjadi seorang pemenang di luar sana. Sekian itu saya mungkin bisa kami tambahkan, bisa kami sampaikan. Pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.